Pada saat ini, seluruh dunia tampak beriak di antara pegunungan yang tertutup salju yang tak berujung. Sang Dewi datang, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Wanita cantik ini berdiri dengan bangga di langit, seperti seorang dewi, yang mengejutkan hati semua orang. Dia mengenakan gaun putih, seperti Dewi 9 hari yang turun dari langit, kulitnya seputih salju, tetapi itu bukan putih salju yang tak bernyawa, tetapi dengan cahaya ilahi yang bulat, dan ada cahaya kabur di sekujur tubuhnya. Apalagi aura di tubuhnya sangat menakutkan, begitu meringkuk, seperti peri yang tidak memakan kembang api di dunia lain. "Siapa ini?" ucap semua orang terkejut dan terpana, mata mereka menatap lurus, tertarik oleh temperamen Dewi ini. Dalam pertempuran besar ini, wanita ini tiba-tiba muncul di tempat suci Yaoqi, dipicu oleh pertempuran tanpa akhir, terlihat sangat menakjubkan. 1000 salju. Hati Qin Chen tiba-tiba bergetar, berseru, dan bersemangat. Wanita ini ternyata adalah Qiansu. Setelah beberapa tahun absen, aura di tubuh Qiansu menjadi semakin terpisah, dan kekuatan tertinggi melekat di sekujur tubuhnya, seperti gadis misterius 9 hari. Apakah wanita ini teman Qin Chen? Ucap Palace Master Sueyang dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar gumaman Qin Chen. "Hahaha, bunuh. Kami khawatir kami tidak dapat menemukan kelemahan Qin Chen. Sekarang saatnya untuk meraih dan menangkap wanitanya," ucap Palace Master Sueyang dan yang lainnya. Tiba-tiba semua bersemangat dan gila, dan mereka bergegas turun seperti kilat, mengulurkan tangan besar mereka untuk menangkap Qiansu. Qin Chen segera berubah warna, dan dia akan bergegas untuk membantunya. Tapi bagaimana bisa Tuan Istana Renwang memberi Qin Chen kesempatan seperti itu? Dia tertawa, dan segera menyerangnya. Rune ajaib di tangannya didorong ke ekstrim, cahaya ilahi mengalir terus-menerus, tidak memberi Qin Chen kesempatan sama sekali. Melihat bahwa 3 telapak tangan yang menonjol dari Palace Master Sueyang hendak mengenai Yu Qiansu. Tiba-tiba, Qiansu, yang telah menutup matanya dengan erat, tiba-tiba membuka matanya. Tampaknya ada 2 pelangi ilahi, meledak dari mata yang jernih, dan aliran air tiba-tiba muncul di seluruh tubuh Qiansu. Aliran air ini mengalir dengan cepat, menghadap 3 penguasa istana yang cukup untuk merobek langit. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, dia tidak mengubah wajahnya, tetapi dia dengan lembut menjulurkan telapak tangannya yang ramping. Segera arus air yang tak terhitung jumlahnya terjerat, dan arus ini mengandung kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar, seolah-olah itu adalah raja air antara langit dan bumi. Telapak tangan yang ramping itu lembut dan putih, dan rapuh seolah-olah tidak dapat menahan satu pukulan pun. Itu bisa menahan aliran air yang deras, tetapi dengan lembut menahan telapak besar. Ledakan besar terdengar, paksaan tanpa akhir menyebar, dan itu ditekan oleh Yu Qiansu, tetapi sosok Yu Qiansu tidak bergerak. Hanya sutra hitamnya yang terbang di langit, dan gaun putih di tubuhnya menari-nari bersamanya. Telapak tangannya, yang mengendalikan arus air yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi telapak tangan berdarah yang besar dan menjulang, seperti burung di depan raksasa. Tetapi tidak peduli bagaimana ketiga Master Istana Sueyang melakukan yang terbaik, kulit mereka memerah, dan telapak tangan yang berdarah seperti lautan darah, tidak bisa menebang. Sebaliknya, mereka hancur oleh hamparan arus besar dan ledakan terus-menerus. Pada saat ini, nafas tubuh Yu Qiansu akhirnya benar-benar terbuka. Jalan guru suci tetap ada di sekelilingnya, memancarkan nafas guru suci. Banyak orang yang mengetahui asal-usul Yu Qiansu, seperti Wei Siqing dan lainnya, mereka terkejut. 3 kepala istana Sueyang merasakannya dengan hati-hati, tetapi menggelengkan kepala lagi, karena meskipun Yu Qiansu memancarkan aura guru suci, pada kenyataannya, dia hanya menguasai jalan guru suci, mengoperasikan hukum guru suci, dan mengerahkan kekuatan guru suci. Namun, basis kultivasinya yang sebenarnya, seperti Qin Chen, hanya setengah langkah di puncak guru suci. Hanya setengah dari kakinya yang telah memasuki ranah guru suci, dan masih ada kekurangan terobosan akhir. Begitu kebenaran ini keluar, mereka tidak bisa menahan diri untuk membuat mereka semakin ketakutan dan semakin sulit untuk mempercayainya. Mereka semua mendengar apa yang dikatakan guru suci Fei Hong sebelumnya. Master Istana Guanghan memiliki warisan misterius, setelah diperoleh, itu akan cukup bagi mereka semua untuk mencapai terobosan dan peningkatan yang luar biasa. Pada waktu itu, Palace Master Sueyang dan lainnya,
Mereka hanya menganggap ini sebagai cerita yang sengaja dibuat oleh Holy Master Fei Hong untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi sekarang tampaknya ini benar. 3 dari Palace Lord Sui yang meraung, bergemuruh, dan terus menyerang Yukiansu dengan panik. Tapi itu tidak berguna. Mereka menemukan dengan ngeri bahwa tidak peduli bagaimana mereka bergerak, mereka akan ditentang oleh arus air yang menakutkan yang memancarkan aura tertinggi di sekitar Yukiansu. Kekuatan guru suci mereka, sebelum arus, ditekan dengan kuat. Tampaknya itu adalah harta karun yang menakutkan di luar ranah guru suci. Ini adalah air 9 kutub, air induk yang lahir ketika dunia dibuka, dan kekacauan lahir, dan air 9 kutub ini hanya dapat dikendalikan setelah menguasai jalan Master Taiyin Jiuji, mengolah tubuh halus Taiyin, dan jiwa dipadatkan menjadi teratai berlapis kaca. Tidak ada yang memperhatikan, tubuh Master Istana Guanghan yang bersemangat saat ini gemetar, matanya ngeri, dan dia bergumam. Selain Palace Master Guanghan, di antara semua makhluk yang hadir, ada satu yang mengenali air 9 kutub ini. Itu adalah kucing hitam besar. Sial, ini adalah air dari 9 kutub. Di antara cakram giok keberuntungan alam semesta, kucing hitam besar itu hampir melompat keluar, matanya menatap. Hai, Chen kecil, warisan macam apa yang didapat istrimu? Dia benar-benar menguasai air 9 kutub ini. Ucap kucing hitam besar itu menghirup udara dingin, dan berkata lagi, ini adalah bagian dari air ibu yang lahir ketika dunia dibuka, dan orang biasa tidak bisa memahaminya. Ini mirip dengan asal-usul waktu Anda. Tentu saja, keduanya adalah kekuatan yang sama sekali berbeda, bahkan yang mulia biasa tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Kucing hitam besar itu berputar-putar di antara cakram giok keberuntungan alam semesta, dia ingin bergegas keluar untuk merebut air 9 kutub dari Qiansu. Sao Chen, ucap Yukiansu melawan 3 penguasa istana utama, lalu berbalik untuk melihat Qin Chen. Ada nostalgia tak berujung di matanya. Qiansu, ucap Qin Chen tersenyum. Kekuatan Qiansu juga membuatnya benar-benar lega. Tapi Tuan Raja Ren tidak bisa tenang pada saat ini. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis? Cepat kalahkan wanita itu, ucap Tuan Raja Ren sangat cemas. Tujuannya untuk mengeluarkan 3 penguasa istana utama dari pertempuran adalah untuk menimbulkan masalah bagi Qin Chen, tetapi sekarang mereka bertiga bahkan tidak dapat menahan seorang wanita. Setelah ditegur oleh Palace Master Ren, 3 Palace Masters utama semuanya menderita. Air 9 kutub di tubuh Qiansu sangat menakutkan, dan serangan mereka tidak bisa menembusnya sama sekali. Tuan Istana Raja Ren memiliki rune yang diberikan oleh Guru Suci Meitian, tapi bagaimana dengan mereka? Tidak ada apa-apa, tetapi kekuatan Yukiansu memang sangat menakutkan, dan itu segera menyebabkan mereka sakit kepala. Awalnya berpikir bahwa mereka dapat melompat keluar dari kelompok pertempuran, dapat mendominasi dan membantai di Guanghan Mansion dengan mudah, mengganggu Qin Chen, maka selama Qin Chen tidak hati-hati, semua orang dapat mengambil kesempatan untuk membunuh pihak lain. Tapi tanpa diduga, wanita Qin Chen akan keluar dari gerbang, dan dia tidak normal sama seperti Qin Chen itu, sehingga mereka bertiga tidak bisa bergerak sama sekali. 9 air kutub yang mengerikan terus-menerus tersapu, yang menyebabkan mereka sakit kepala dan tidak berani mendekat. Mereka mundur satu demi satu, dan kemudian menembak lagi satu persatu. Tangan besar muncul, dan mereka menepuk Yukiansu. Tuan Raja Ren hampir mati karena marah, apa gunanya bertarung sejauh ini? Pada pandangan pertama, kekuatan wanita itu sangat menakutkan, dan dia harus mendekat dengan cara pukulan berat terus-menerus, memberinya kerusakan berat, sehingga melukainya. Pada saat ini, Qin Chen, sosoknya melesat keluar, dia bahkan mengabaikan serangan ketiga kepala istana Sueyang terhadap Qiansu. Dia melancarkan serangan sengit terhadap Tuan Raja Ren, dan pedang karat misterius ditebas ke arah Tuan Raja Ren. Tuan Raja Ren mendengus, matanya dingin, dia sedang tidak punya waktu untuk peduli dengan Palace Master Sueyang dan yang lainnya, dia hanya bisa melawan Qin Chen dengan seluruh kekuatannya. Tuan Suci Raja Ren sepenuhnya mendesak rune ajaib dan menghadapi Qin Chen secara langsung. Wilayahnya lebih tinggi, keduanya berjuang keras. Tabrakan Yuan Suci satu sama lain membuat suara keras yang mengguncang dunia, dan roh-roh jahat keluar dari pedang karat, semua berubah menjadi substansi, pedang karat misterius berwarna hitam, dan rune ajaib berwarna biru, seperti 2 samudera yang sedang berkonfrontasi.
Tuan Raja Ren menembak dengan sekuat tenaga, matanya menyilaukan, dan aturan guru suci tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya, dan semuanya menakutkan di antara gerakannya, dan kekuatan rune didesak untuk menjadi dewa perang. Qin Chen memegang pedang di tangan kanannya, dan tidak ragu untuk menghadapi pihak lain. Selain itu, setiap kali Qin Chen dibombardir oleh rune ajaib itu, dia merasakan kekuatan di dalamnya. Kekuatan aturan di tengah guru suci. Meskipun Qin Chen menerima warisan dari Yang Mulia Skyfire, itu hanya warisan, pengetahuan, kekuatan nyata, dan Qin Chen perlu maju dan merasakannya sendiri. Qin Chen melambaikan pedang karat misterius dengan tangan kanannya, dan membentuk semua jenis kekuatan magis yang menakutkan di tangan kirinya, seperti merobek tanda ilahi, kekuatan magis asal, kekuatan magis ekstrim kuno, dan berbagai aturan, aturan ruang, aturan waktu, aturan pembunuhan, aturan abadi, aturan penghancuran, dan aturan bencana. Semua jenis kekuatan terus-menerus dipahami olehnya, dan mereka terus-menerus menyala. Di bawah pertempuran sengit, Qin Chen yang telah menerima warisan Skyfire Venerable, warisan 10.000 Spirits Demon Venerable, dan telah menguasai begitu banyak jalan besar dan menyerap asal-usul begitu banyak guru suci, sehingga pemahamannya tentang jalan besar telah menguasai ke titik yang ekstrim. Ada dorongan untuk menerobos bahwa dia tidak bisa mengendalikan kultivasinya. Ini juga tercermin di tubuhnya, cahaya guru suci terus meningkat, dan napas guru suci mendidih. Hah, bocah ini benar-benar ingin memperbaiki rantai dalam pertempuran, mencoba menerobos ranah guru suci. Gumam Tuan Raja Ren terkejut. Huff, kamu ingin menerobos guru suci untuk menyelesaikan krisis di kursi ini, kamu terlalu banyak bermimpi. Menerobos guru suci membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Dengan basis kultivasimu, kamu tidak memiliki cukup vena suci guru suci bukan? Ucap Tuan Raja Ren mencibir. Siapa bilang aku akan menerobos guru suci sekarang? Jawab Qin Chen tersenyum tipis. Selain itu, vena suci guru suci di tubuh pemuda ini memang tidak mencukupi saat ini. Tetapi ketika aku membunuhmu dan langsung mencaplok istana kerajaanmu, bukankah itu akan cukup buat pemuda ini? Kamu, ucap Tuan Raja Ren hatinya kedinginan, dan seluruh tubuhnya tegak, karena dia bangun dalam sekejap. Jika dia dikalahkan, Qin Chen bisa mendapatkan urat suci dari rumah-rumah besar mereka, itu benar-benar mungkin untuk menerobos ke ranah guru suci. Penguasa istana Raja Ren tidak bisa menahan diri sepenuhnya, bergegas maju dengan raungan. Tapi Qin Chen sangat tenang, pada saat yang sama ketika dia merasakannya, cahaya guntur mulai muncul dari tubuhnya. Ini alami. Aturan guntur adalah hukum darah di tubuh Qin Chen. Saat dia akan menerobos peristiwa besar guru suci dan bergabung ke jalan surga, tidak mungkin aturan guntur tidak muncul. Merasakan hukum guntur pada Qin Chen, mata Tuan Istana Guanghan mengembun lagi, mengungkapkan cahaya aneh. Kekuatan ini, apakah itu kekuatannya? Ucap Master Istana Guanghan gemetar. Meskipun dia telah melihat hukum guntur di tubuh Qin Chen, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam pada saat itu, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia segera menjadi lebih jelas dan lebih bersemangat. Namun, Tuan Raja Ren mengerutkan kening, dia secara alami tidak melihat hukum guntur khusus Qin Chen. Bagaimanapun, kekuatan guntur sangat kuat, dan ada banyak orang di surga yang mempraktikkan kekuatan guntur, tetapi mereka bukan tampanya. Ketika aturan guntur muncul, tubuh Qin Chen mulai mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Di lautan pengetahuan, semua tanda jiwa mengalami transformasi. Jiwa Qin Chen adalah yang pertama berubah, dan aura yang memancar tampaknya mampu mengguncang langit abadi, dan tubuhnya mulai mengalami transformasi aneh, seolah-olah dia telah membangkitkan kekuatan misterius tertentu. Raungan guntur tiba-tiba terdengar di langit, seolah-olah bencana sedang terbentuk. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, tidak ada apa-apa. Ini luar biasa. Qin Chen belum menembus ranah guru suci. Dia hanya memadatkan dasar dari jalan guru sucinya. Tapi begitu muncul, itu menggerakkan dunia dan meraung, menunjukkan betapa menakutkannya jalan guru suci itu. Tiba-tiba, Qin Chen memiliki jejak pemahaman di hatinya. Tubuhnya merasakan rasa lapar dan haus yang ekstrim, seolah-olah dia akan menyerap kekuatan tak terbatas. Semacam jalan guru suci, untuk dibentuk secara diam-diam. Tidak baik, ucap Qin Chen segera menghentikan terobosannya.
Dia memiliki perasaan bahwa jika dia secara langsung mempengaruhi jalan guru suci dan tidak memiliki cukup pembuluh darah suci, karena tubuhnya tidak dapat menyerap kekuatan yang cukup, dia akan langsung melahap darah, kehidupan, asal dan bahkan jiwanya sendiri. Pada saat itu, dia akan kehilangan jiwanya di tempat, tanpa tulang yang tersisa. Terobosan guru suci itu berbahaya, dan itu tidak bisa ditembus begitu saja. Ini belum waktunya, pikir Qin Chen segera menghentikan persepsinya, dan sekarang dia memiliki wawasan yang cukup dan hanya kekurangan sumber daya, yang merupakan tujuan penting lainnya untuk kembali ke surga. Ini sudah berakhir. Meskipun Qin Chen tidak mengenai ranah guru suci, Qin Chen dapat merasakan bahwa cahaya guru suci di tubuhnya menjadi lebih cemerlang, dan kekuatannya juga meningkat secara luar biasa. Jelas tidak ada terobosan, tetapi Qin Chen merasa seperti itu. Dia mengangkat kepalanya, memandang Tuan Raja Ren dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya kesengsaraan guru suci saja yang dipicu, dan itu bahkan tidak menerobos. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Ucap Tuan Raja Ren mencibir seraya berkata, bocah ini tidak mungkin mengalami kerusakan otak setelah latihan kan. Sosok Qin Chen bergegas keluar, berubah menjadi cahaya guntur, dan kekuatan menakutkan diaktifkan. Dia langsung datang ke depan Raja Ren Wang, jalan guru suci yang perkasa memancar dari tangan kirinya, dan dia melayangkan tinjunya ke Tuan Raja Ren. Pukulan ini sangat cepat dan mengejutkan Tuan Raja Ren. Kecepatan Qin Chen meningkat begitu banyak. Di tengah ketakutan, Tuan Raja Ren segera mendesak rune ajaib, meraung, dan meledakkan cahaya yang menakutkan untuk melawan Qin Chen. Kedua kekuatan bertabrakan, dan di bawah raungan keras, cahaya ilahi meledak terbuka oleh Qin Chen dalam sekejap, tetapi tubuh Qin Chen tidak bergerak. Mendesak aturan waktu, dan kekosongan tiba-tiba menjadi kacau, dan tinju Qin Chen berbalik, keluar menjadi aneh. Muncul di depan Tuan Raja Ren. Tidak baik, ucap Tuan Raja Ren terkejut, tapi sudah terlambat. Dia terkejut dan segera terbang keluar, dan tubuh suci itu memancarkan cahaya. Bukannya dia akan memamerkan kekuatannya, tetapi tubuhnya retak, menyebabkan asalnya meluap. Master Istana Sueyang dan yang lainnya merasakan situasi di sini saat bertarung, dan mau tidak mau terkejut satu persatu. Dengan satu pukulan, Tuan Raja Ren dipukuli hingga menghancurkan tubuhnya. Meskipun dia tidak mati, itu tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuannya, tetapi itu masih tidak bisa dijelaskan. Bagaimana kekuatanku tiba-tiba meningkat begitu banyak? Gumam Qin Chen sangat puas. Dia menggerakkan tangannya, hanya untuk merasakan kekuatan dan darah mendidih, membuatnya merasa nyaman. Meskipun tingkat kultivasinya belum menembus, ranahnya telah meningkat, pemahamannya tentang jalan surga telah meningkat, dan kekuatan aturan yang dia tunjukkan secara alami lebih kuat. Pertama, aku akan memurnikanmu dulu. Ucap Qin Chen mencoba menyerang, dan sekali lagi mengayunkan pedang karat misterius untuk membunuh dan memotong kepala Tuan Istana Raja Ren. Tolong aku, Tuan Istana Raja Ren berteriak, darah raja pecah di tubuhnya, suaranya ngeri, dan dia sepenuhnya mendesak rune. Cahaya ilahi itu meledak terbuka oleh pedang karat misterius, tetapi itu juga sedikit menghentikan serangan Qin Chen. Pada saat yang sama, energi pedang yang tidak dapat dijelaskan menembus dan segera meninggalkan bekas luka di tubuh Raja Ren. Jiwa Tuan Raja Ren hampir hilang. Dia belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu, dan dia sangat malu. Qin Chen gagal mengenai target dengan pedang, dan sekali lagi menebas. Pada saat ini, Guru Shen Zhao dan yang lainnya bergegas, buru-buru membantu. Lautan darah mengambang dan tenggelam. Dan Palace Master Sueyang akan pergi dari sini. Mereka benar-benar ketakutan, dan tidak berani terus melawan Qin Chen. Mereka segera tahu apa itu keputusasaan dan apa itu bunuh diri. Qin Chen tidak bisa menahan sama sekali, tangan kirinya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, dan kekuatan aturan yang menakutkan mengalir, sementara tangan kanannya mengayunkan pedang karat misterius untuk memotong semua aturan dan kekuatan. Kekuatan mengerikan itu langsung terjun ke lautan darah. Apa? Ucap Master Istana Sueyang meraung, darah berlumuran darah, muncul dari lautan darah. Kali ini, dia terluka lebih parah, seluruh tubuhnya terluka parah, darah bocor dari tubuhnya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dan kekuatan dingin mulai mengalir ke tubuhnya terus-menerus. Karena kamu ingin mati, aku akan membunuhmu dulu. Ucap Qin Chen mencibir, meledak,
dia menyerang dengan paksa, berubah menjadi guntur, dan menebas ke arah Palace Master Sueyang. Segera, yang lain buru-buru menembak untuk menyelamatkan Palace Master Sueyang. Terutama Tuan Istana Renwang segera mendesak rune ajaib untuk menargetkan Qin Chen. Namun, Qin Chen mendesak mayat klan perang sekali lagi saat ini, dan sosok yang menakutkan berdiri di depan Qin Chen, tiba-tiba menolak serangan ini untuknya. Dan pedang karat misterius di tangan Qin Chen telah memanfaatkan kesempatan ini untuk merobohkan lagi. Tidak, teriak Palace Master Sueyang meraung, mati-matian melawan, berubah menjadi lautan darah yang naik, tetapi tangan kiri Qin Chen berulang kali menggunakan tinju sihirnya, dan setelah beberapa pukulan, Palace Master Sueyang tidak bisa langsung melawan, dan sosoknya muncul saat dia mundur. Cahaya pedang menyala, dan kepala Palace Master Sueyang langsung naik ke langit, terpisah dari tubuhnya, dan terbang tinggi di udara. Tiba-tiba, jalan Dewa Darah yang menakutkan melonjak antara langit dan bumi, dan darah menghujani. Qin Chen memegang pedang karat misterius dengan ekspresi dingin. 3 guru suci yang tersisa, seperti Master Istana Renwang, Tuan Istana Yuming dan Guru Shenzhou, semuanya terkejut, dan melihat dengan ngeri. Keputusasaan benar-benar muncul di hati Raja Ren. Mereka memandang Qin Chen, lalu Yu Qiansu, dan kemudian pada mayat klan perang, dan hati mereka tiba-tiba ketakutan. Sampai sekarang, banyak guru suci telah bergabung, dan kekuatan lawan menjadi lebih kuat, dan orang-orang mereka semakin berkurang. Dalam pertarungan, beberapa orang awalnya memiliki khayalan, dan sekarang mereka benar-benar putus asa. Tiba-tiba, beberapa orang saling memandang, tiba-tiba semua berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak menginginkan rahasia Qin Chen lagi, mereka juga tidak menginginkan harta dan warisan orang ini. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, menjulurkan tangan kirinya, dan aturan ruang segera ditampilkan, terjerat dalam beberapa orang. Pada saat yang sama, aturan waktu Qin Chen sekali lagi ditampilkan, membatasi kekosongan, menyebabkan tubuh beberapa orang mandek. Namun, stagnasi ini memberi Qin Chen kesempatan untuk langsung memblokir mereka bertiga. Qin Chen, mayat klan perang, dan Yu Qiansu langsung menjebak satu sama lain. Semuanya, kita bertarung dengan mereka, satu demi satu. Ucap Tuan Raja Ren meraung, matanya merah darah, dan dia meraung pada Tuan Shenzhou dan Tuan Istana Yuming. Guru Shenzhou dan Tuan Istana Yuming mendesak kekuatan tempur terkuat, membakar esensi darah mereka satu persatu, untuk bergegas keluar, karena mereka juga tahu bahwa semua orang sekarang berada dalam situasi paling berbahaya. Di sisi lain, Tuan Raja Ren mendesak Rune, dan dia tidak bergerak dengan Guru Shenzhou. Sebagai gantinya, dia mengambil kesempatan itu dan bergegas ke mayat klan perang itu, mencoba mengusir mayat klan perang dan melarikan diri. Cahaya Rune, meledakkan mayat klan perang kembali ke suatu ruang, dan ada tempat yang menyelinap melalui jaring, dan Tuan Raja Ren mengambil kesempatan ini dan melarikan diri. Tuan Raja Ren, Anda, ucap Guru Shenzhou dan Tuan Istana Yuming ketakutan, dan tidak pernah menyangka bahwa saat ini, Raja Ren akan benar-benar mengambil keuntungan dari mereka. Tapi pikirkanlah, ini masalah hidup dan mati. Pasangan yang semula bersama Raja Ren harus terbang secara terpisah. Mereka hanya hubungan kerja sama. Siapa yang tidak ingin hidup? Guru Shenzhou, Tuan Yuming, kursi ini akan membalaskan dendam kalian. Jawab Raja Ren berteriak, dan bergegas keluar dari pengepungan. Bisakah kamu melarikan diri? Namun, suara seperti iblis terdengar, dan itu adalah Qin Chen, yang masih menjaga sisi lain, telah muncul di depan Raja Ren. Tidak baik, ucap Raja Ren sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir hilang. Dia berbalik dan bergegas keluar dari tempat lain. Saat dia berbalik, sebuah istana muncul di kehampaan. Itu adalah istana Zixiao Dou Ligong, yang langsung menekan dengan keras, dan Tuan Raja Ren terguncang kembali. Qin Chen mendesak pedang karat misterius, mengambil kesempatan, aura pedang itu saling menyilang, mengejutkan langit, dan langsung menembus Tuan Istana Raja Ren. Tuan Istana Raja Ren menatap pedang karat misterius yang menembus dadanya dengan kosong, ekspresinya ketakutan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Suci Raja Ren menatap Qin Chen dengan kosong, matanya berangsur-angsur redup, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan seorang pemuda seperti Qin Chen.
Pedang karat misterius itu merasakan darah Raja Ren, dan menjadi lebih aneh lagi, melahap kekuatan Tuan Istana Raja Ren. Itu sudah cukup. Qin Chen berkata dengan ringan, menarik keluar pedang karat misterius, dan kemudian secara langsung memasukkan tubuh Tuan Raja Ren ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Pada saat ini, Guru Shen Zhao dan Tuan Istana Yuming yang tersisa terkejut dan ketakutan. Bahkan Tuan Istana Ren Wang yang memiliki rune di penggal. Bisakah mereka berdua melarikan diri? Mereka sangat memahami bahwa di depan Qin Chen, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketakutan dan penyesalan yang tak ada habisnya menyebar di hati mereka. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal, bahkan jika mereka mau memohon belas kasihan, apakah Qin Chen akan membiarkan mereka pergi? Keduanya sangat menyesal sekarang, tidak hanya menyesali kepentingan mereka sendiri dan menyinggung Qin Chen, tetapi juga menyesali bahwa mereka tidak membawa semua tuan dalam pasukan mereka, jika tidak, mereka tidak akan pernah begitu malu. Kedua guru suci agung melakukan yang terbaik untuk bertarung dan mengaum seperti guntur. Sayangnya, keberanian mereka hanya sekejap. Qin Chen bahkan tidak takut dengan para master suci besar sebelumnya yang bergabung. Sekarang dengan bantuan Qiansu, bagaimana dia bisa dibunuh oleh keduanya? Qin Chen menekan pembunuhan itu dengan paksa, hanya ratusan gerakan, dan dua guru suci memberikan kepala mereka satu persatu. Langit berguncang, darah guru suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan langit di atas istana Guanghan tampaknya telah berubah menjadi lautan darah. Surga bergetar, seolah berteriak. Guru suci adalah master top yang dapat menguasai jalan tertentu secara ekstrim dan berintegrasi dengan surga. Semakin banyak guru suci, semakin kuat sifat surga. Sekarang 9 guru suci tiba-tiba jatuh, dan jalan surgawi tampaknya menangis dengan kesedihan. Satu demi satu, jalan mengerikan dari guru suci berlari secara horizontal di langit, memberikan kejutan yang tak terbatas kepada para ahli Guanghan Mansion yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Di atas langit, Qin Chen bermandikan darah guru suci, matanya sedikit terpejam, menenangkan niat membunuh di dalam hatinya. Kali ini, tidak ada yang lolos, dan 9 guru suci semuanya jatuh, sungguh sebuah tragedi. Qin Chen berdiri dengan tenang di atas langit, ditemani oleh Yu Qiansu, dan di belakangnya, mayat klan perang menjulang tinggi. Semua orang menatap kosong pada Qin Chen, yang berdiri dengan bangga di langit seperti dewa iblis. Pada saat ini, Qin Chen meninggalkan bekas di hati semua orang dan menjadi kenangan seumur hidup. Apakah ini murid dari pekerjaan surgawi saya? Apakah ini pemuda yang diminta guru saya untuk diperhatikan? Ini benar-benar sulit dipercaya. Di langit yang jauh, sesosok muncul diam-diam. Itu adalah cahaya suci pekerjaan surgawi, berdiri dengan bangga di kehampaan, menyaksikan penampilan pembantaian terakhir Qin Chen, wajahnya dengan kegembiraan yang samar-samar. Di matanya, jejak cahaya berkedip. Adapun banyak para master yang dibawa oleh Istana Renwang, mereka sudah putus asa saat ini. Satu demi satu, kapal perang menoleh karena malu dan melarikan diri dengan panik. Mereka ingin kabur dari sini. Hati setiap orang penuh ketakutan. Qin Chen tidak mengejarnya, dan orang-orang dari Guanghan Mansion harus berurusan dengan tentara udang dan kepiting ini. Tuan Keyi, orang-orang ini akan diserahkan kepadamu, semua harus dibunuh, tidak boleh ada yang tersisa. Ucap Tuan Istana Guanghan memandang guru suci Keyi dan berkata dengan dingin. Ya, Tuan Istana, jawab guru suci Keyi dengan gemetar, merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya. Meskipun dia tidak mengkhianati Istana Guanghan pada akhirnya, hatinya terguncang pada saat guru suci Fei Hong merayunya dan seluruh Istana Guanghan jatuh ke dalam keputusasaan. Jika bukan karena penampilan kuat Qin Chen, dia tidak akan tahu bahwa dia bisa dikhianati di bawah sihir Tuan Fei Hong. Oleh karena itu, ini adalah hukuman dari kepala Istana Guanghan, dan ini baru permulaan. Dia membawa banyak master dari Guanghan Mansion, melayang ke langit, dan mulai mengejar sejumlah besar master dari King Ren Mansion, untuk menebus jasanya. Di atas langit, ada banyak master Guanghan Mansion yang mengejar dan menghancurkan kapal perang King's Ren Mansion. Kapal perang meledak, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan jatuh, membentuk adegan besi dan darah. Di bawah, ada reruntuhan yang rusak. Seluruh istana Guanghan berada dalam perang yang begitu sengit, banyak tempat langsung rusak,
ruang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan bangunan runtuh dan perlu dibangun kembali. Orang-orang yang mencari material di antara reruntuhan dan menyelamatkan yang terluka adalah gambaran harapan dan kehidupan. Tapi Qin Chen ada di antara keduanya. Dia menyingkirkan mayat klan perang dan menatap Qiansu. Dengan mata saling berhadapan, hati mereka bergetar. "Qiansu," ucap Qin Chen bergumam. "Sao Chen," ucap Qiansu juga berbisik, matanya merah, dan dia mengatakan 1000 kata tanpa berkata. Keduanya berpelukan erat, tidak mau berpisah untuk waktu yang lama. Di bawah, Wei Siqing, Qin Tingting, Li Wanshui, dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya semua menatap pemandangan ini dengan linglung, merasa sedikit sentimental, sedih, dan kosong di hati mereka, seolah-olah ada sesuatu yang hilang, diam-diam memberkati. Mungkin hanya wanita seperti itu yang layak untuk pria yang menakjubkan itu, yang seperti matahari yang menyilaukan. Pertempuran berakhir, Guanghan Mansion benar-benar tenang, dan memasuki istirahat pasca perang. Banyak tempat di Guanghan Mansion berubah menjadi reruntuhan, dan ada reruntuhan dan tembok pecah di mana-mana. Tetapi orang-orang dari Guanghan Mansion yang selamat, merasa seperti ada api yang berkobar di hati mereka. Dihadapkan dengan serangan gabungan dari 5 kekuatan teratas, Renwang Mansion, Sueyang Mansion, Shenzhou Jiao Mansion, Tianshan Mansion, dan Yuming Mansion. Guanghan Mansion mereka menang, dan mereka memiliki kemenangan besar. Guanghan Mansion telah bangkit. Di masa lalu, Guanghan Mansion, di seluruh Wenhantian, hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah, atau bahkan tingkat yang lebih rendah, tetapi setelah pertempuran hari ini, Guanghan Mansion akan benar-benar terkenal dan menjadi kekuatan pertama yang bertanya pada Hantian. Mulai hari ini, tidak peduli apa masa depannya, Guanghan Mansion pada saat ini pasti akan membangkitkan perhatian besar di surga. Dalam kehampaan, Qin Chen meraih tangan Qiansu dan berjalan di kehampaan selangkah demi selangkah. Di istana Guanghan, suara terdiam, dan semua orang melihat pasangan seperti dewa ini dengan kekaguman di hati mereka. "Tuan Guru," ucap Qiansu datang ke Guanghan Palace Master dan berkata sambil tersenyum tipis. "Qiansu, kamu sangat bagus," jawab Master Istana Guanghan memandang Yu Qiansu dengan puas, dengan kegembiraan di matanya, juga, "Jangan panggil saya Tuan Guru di masa depan, karena saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Anda. Mulai sekarang, Anda akan memanggil saya kakak senior, karena sebelum Anda bergabung dengan saya sebenarnya hanya menerima siswa atas nama guru saya." Ucap Palace Master Guanghan menghela nafas. Pada saat ini, Zhou Wusheng dan yang lainnya terbang, menatap Qin Chen dengan kaget, dengan kegembiraan di wajah mereka. Bersamaan dengan itu, nafas yang mengerikan datang, itu adalah guru suci dari pekerjaan surgawi. "Tuan Menteri," ucap Qin Chen segera memberi hormat. Justru karena bergabung dengan Tian Gong, dia dapat menemukan Qiansu dan yang lainnya, dan mereka memenuhi syarat untuk memasuki tempat ujian surga. Tidak ada hadiah," ucap Tuan Suci Yao Guang bergegas maju. Dia tidak berani menerima hadiah besar dari Qin Chen. Dia dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen sebelumnya. Jika dia datang sebagai gantinya, dia sebagian besar akan diikat dengan Tuan Raja Ren, tetapi Qin Chen, bagaimanapun, membunuh Tuan Raja Ren dengan kekuatan yang kuat, berpikir bahwa roh jahat yang mengerikan itu berasal dari pekerjaan surgawi yang dia pimpin, dan Tuan Yao Guang merasa bersyukur sekaligus berbulu. "Tuan Istana Guanghan, maaf, saya terlambat," ucap Guru Suci Yao Guang berkata dengan senyum masam. Palace Master Guanghan mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tahu bahwa pekerjaan Yitian istimewa, bahkan jika Tuan Yao Guang ada di sini, dia tidak dapat secara langsung campur tangan untuk menanyakan urusan Hantian, tetapi dengan persahabatan di antara keduanya, karakter Tuan Yao Guang, saya takut bahwa dia pasti akan mengambil tindakan di saat kritis. Untungnya, sekarang, semuanya tidak dapat diprediksi. Segera, berbagai urusan mulai ditangani satu demi satu, dan Qin Chen dan yang lainnya memasuki istana Guanghan dan mendiskusikannya. "Qin Chen, meskipun kami menang kali ini, apakah Anda tahu bahwa krisis Guanghan Mansion kami sebenarnya lebih besar, dan bahkan situasi Anda akan lebih berbahaya setelah pertempuran ini? Kali ini pertemuan tertutup, hanya ada beberapa orang di tengah istana Guanghan." Begitu guru istana Guanghan memasuki ruang pertemuan, dia berkata dengan suara yang dalam.
Saya tahu. Jawab Qin Chen tersenyum sedikit, karena kekuatan tempur mengerikan yang saya tunjukkan akan menarik banyak mata dari surga. Tian Jiao setengah langkah guru suci dapat membunuh guru suci di puncak awal. Tidak ada yang tidak ingin membunuh saya dan mendapatkan apa yang saya miliki. Ucap Qin Chen melanjutkan, selain itu, tidak hanya banyak penguasa ras manusia di surga yang akan melihatku, bahkan iblis di dunia iblis juga akan melihatku, ingin membunuhku, karena begitu aku dewasa, itu akan membawa ancaman besar bagi iblis. Tuan Suci Yao Guang dan Tuan Istana Guang Han terkejut. Qin Chen sebenarnya tahu. Mereka saling memandang, mata Qin Chen memang sangat ganas, karena yang dihadapi Qin Chen selanjutnya bukan hanya beberapa penguasa ras manusia dengan hati yang jahat, tetapi juga penguasa dari ras iblis. Setelah Demon Rache mendapat berita ini, itu pasti akan menargetkan Qin Chen dan membunuh jenius manusia ini. Master Istana Guang Han merasa lega dengan temperamen Qin Chen. Dia berkata, Qin Chen, apakah kamu tahu? Menurut informasi yang saya dapatkan, sebenarnya, itu bukan hanya tindakan Mansion Raja Ren, sebenarnya ada kekuatan lain di belakang mereka. Saya tahu, jawab Qin Chen mengangguk, dan berkata lagi, saya juga tahu bahwa kekuatan ini sebenarnya adalah Yaomi Mansion. Kali ini ditujukan ke Guang Han Mansion. Rune ajaib yang dimiliki oleh Raja Ren juga adalah pemberian dari Guru Suci Mietian dari Yaomi Mansion. Master Istana Guang Han tidak bisa menahan napas, dan Qin Chen benar-benar tahu banyak tentang itu. Saya juga telah melaporkan masalah ini ke Tiangong, tetapi tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Yaomi Mansion terlibat, dan Tiangong tidak dapat menjatuhkan sanksi pada Yaomi Mansion, dan tidak mungkin untuk mendapatkan dukungan. Kata Guru Suci Yao Guang, hahaha, itu normal. Anda juga harus tahu bahwa Yaomi Mansion sebenarnya berkolusi dengan Demon Rache. Namun, masih belum ada bukti. Tuan Menteri, apakah Anda mengirimkan berita ke sana, tetapi segera itu ditekan oleh manajemen Puncak Tiangong? Ucap Qin Chen tertawa. Bagaimana Anda tahu? Jawab Guru Suci Yao Guang terkejut. Kali ini dia pergi ke markas tidak hanya untuk menemukan cara untuk membantu Qin Chen, tetapi juga untuk mengirimkan beberapa informasi yang diperoleh Zhou Wusheng dan yang lainnya dari tanah percobaan, tetapi tim manajemen senior tidak menerimanya. Qin Chen tidak menjelaskan. Dari kata-kata Menara Suci Kuno Qiling, Qin Chen tahu bahwa beberapa Tiangong tingkat tinggi sebenarnya telah diserang oleh iblis. Masalah seperti itu tentu saja tidak akan ditangani tanpa bukti. Terlebih lagi, pekerjaan surgawi tampaknya menyendiri dan merupakan kekuatan tertinggi dari alam surgawi, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi langsung pada alam surgawi. Namun, kata-kata Guru Suci Yao Guang juga membuat Qin Chen lebih yakin bahwa pekerjaan surgawi memang disusupi oleh ras iblis, seperti yang dikatakan roh artefak Menara Suci Kuno. Kalau tidak, bahkan jika tidak ada bukti, itu tidak akan langsung ditekan. Aku ingin tahu, bagaimana Tiangong berurusan denganku? Qin Chen memandang Guru Suci Yao Guang, yang ingin dia ketahui lebih banyak adalah sikap Tiangong. Guru Suci Yao Guang mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah murid dari Tiangongku. Secara alami, Tiangong saya tidak bisa berurusan dengan Anda. Terlebih lagi, ujian surgawi, apapun yang terjadi, kekuatan utama tidak dapat menyelidikinya. Bahkan lebih mustahil untuk mengejarnya. Hanya saja kamu berkolusi dengan iblis. Ini sedikit merepotkan, tapi Tiangong saya juga tertekan. Tapi Qin Chen, aku benar-benar ingin tahu, apakah kamu berkolusi dengan Demon Rache? Tanya Guru Suci Yao Guang melihat ke atas, matanya terbakar. Tuan Menteri, bagaimana menurutmu? Jawab Qin Chen memandang ke sisi lain dengan acuh tak acuh. Ho, saya tahu bahwa Anda tidak akan menjadi mata-mata dari ras iblis. Orang-orang itu terlalu bodoh. Jika Anda benar-benar mata-mata dari ras iblis, bagaimana Anda bisa begitu terbuka? Ucap Guru Suci Yao Guang menghela nafas lega. Qin Chen penuh dengan garis hitam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu hanya penyebaran yang disengaja, yang dengan sengaja disebarkan oleh beberapa orang yang menginginkan warisan Qin Chen. Ucap Tuan Istana Guang Han marah. Qin Chen berkolusi dengan iblis. Ujian surgawi. Ucap Yuqiansu menoleh dengan bingung. Dia baru saja meninggalkan retret, dan segala sesuatu tentang Qin Chen di surga tidak begitu jelas.
Master Istana Guanghan segera menjelaskan apa yang terjadi pada Qin Chen di surga. Sao Chen, apakah kamu menemukan Sisi? Ucap Qian Sui tiba-tiba bertanya. Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Sisi menerima warisan khusus di ujian surga. Saya tidak tahu persis di mana itu sekarang. Jawab Qin Chen. Adik perempuan, apakah kamu kenal orang itu? Tanya Master Istana Guanghan menatap Yu Qiansu dengan heran. Dia pikir Chen Sisi dan Yu Qiansu tidak saling mengenal, tetapi dia tidak berharap untuk saling mengenal. Tentu saja, Sisi adalah saudara perempuanku seperti Ruyu. Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Jawab Qiansu, matanya menjadi dingin dan berkata lagi, Sisi memang memiliki beberapa teknik sihir untuk mengolah rantai, tetapi dia tidak akan pernah ada hubungannya dengan iblis. Benua Tianwu telah diserang oleh iblis asing sepanjang tahun, dan memiliki antagonisme dengan iblis. Meskipun Sisi telah mengembangkan rantai jalan iblis, dia juga telah diwarisi oleh penguasa abis, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk berlindung pada iblis. Tetapi hal-hal ini, dia secara alami tidak akan memberitahu orang luar. Melihat Qiansu begitu yakin, Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang juga sangat percaya. Ngomong-ngomong, Qin Chen, di tempat ujian, apakah kamu membunuh Dong Huang Juei itu? Su Gesu, Yao Wuming dan yang lainnya, ucap Guru Suci Yao Guang. Hal ini juga menyebabkan kekacauan di surga, dan Tuan Yao Guang juga sangat ingin tahu. Qin Chen mengangguk. Tuan Suci Yao Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Qin Chen terlalu gila, meskipun semua kekuatan utama tidak dapat secara langsung menyelidiki semua yang terjadi di tanah ujian surga, tetapi jajaran absolut Kaisar Timur juga merupakan kekuatan utama, jadi akan aneh jika tidak menjadi sasaran. Tidak heran Yaomi Mansion menargetkan Guanghan Mansion. Ucap Tuan Suci Yao Guang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan lagi. Jika kamu seperti ini, pasukan utama pasti akan menatapmu, dan Yaomi Mansion pasti tidak akan menyerah. Sekarang berita kepulanganmu pasti akan menyebar. Kemudian, jika Anda tinggal di Guanghan Mansion, itu akan lebih berbahaya. Tetapi saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk pergi langsung ke markas Tiangong, atau memasuki ranah rahasia markas Tiangong untuk memperbaiki rantai. Di markas besar Tiangong kami, tidak ada yang bisa membunuhmu. Markas besar Tiangong, murid belum akan pergi ke sana, ucap Qin Chen, matanya bersinar dengan cemerlang. Kalau begitu kamu akan bersiap selanjutnya, ucap Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang, keduanya memandang dengan bingung. Menurut mereka, kembali ke markas besar Tiangong adalah cara teraman dan teraman. Penghindaran bukanlah gaya seorang murid, ucap Qin Chen, dan cahaya dingin bermekaran. Yaomi Mansion telah menatap dirinya sendiri dengan tidak sopan, bagaimana dia bisa layak untuk pihak lain. Tentu saja, prioritas utama adalah meningkatkan kekuatan sendiri terlebih dahulu. Apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen saat ini adalah sumber daya, Vena Suci Guru Suci. Meskipun Qin Chen telah memperoleh banyak Vena Suci kuno di tempat ujian, Vena Suci Guru Suci yang sebenarnya sangat langka. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, dia ingin menerobos ranah Guru Suci. Vena Suci biasa tidak membantunya sama sekali, hanya Vena Suci Guru Suci yang bisa membuatnya meningkat dengan kecepatan tercepat. Satu-satunya cara Qin Chen jika ingin mendapatkan Vena Suci Guru Suci adalah pergi ke pasukan utama, dan menjarah Saint Master mereka. Apakah kamu akan pergi ke Renwang Mansion dan kekuatan besar lainnya untuk menjarah sumber daya mereka? Ucap Tuan Yao Guang dan yang lainnya semua terkejut dengan ini. Tidak, ini bukan hanya aku, tapi kita semua. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan, menatap Master Istana Guanghan dan berkata lagi, saya hanya membutuhkan Vena Suci dari pasukan utama. Adapun banyak kekuatan di antara kekuatan utama dan wilayah tak terbatas, Anda perlu Master Istana Guanghan untuk mengambil alih. Tentu saja, Paviliun Candi saya akan membantu penguasa istana dan meluas ke seluruh surga. Master Istana Guanghan terkejut, memintanya untuk mengambil alih beberapa kekuatan besar seperti Renwang Mansion, Sueyang Mansion, Shenzhou Jiao, dan Yuming Mansion. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya sebelumnya. Namun, ketika Qin Chen mengatakannya, hatinya langsung tergerak. Tuan Istana Guanghan, saya tahu Anda selalu sabar, tetapi kesabaran hanya bisa membuat Anda bersembunyi. Jika Anda benar-benar ingin menerobos dan meningkatkan kekuatan,
Anda harus terus menjarah sumber daya. Seniman bela diri memperbaiki rantai seperti perahu melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Ucap Qin Chen. Palace Master Guanghan berpikir sejenak, dan akhirnya dia berkata, "Oke, Qin Chen, maka saya akan mengikuti Anda dan saudari junior." Ucap Palace Master Guanghan tersenyum, dia telah bersabar sebelumnya, apa hasil dari kesabaran? Itu bukan karena penindasan banyak kekuatan Hantian, kecuali dia dapat menembus tahap tengah guru suci, tetapi ingin menerobos tahap tengah guru suci, juga membutuhkan banyak sumber daya, mengandalkan istana Guanghan, itu tidak mungkin untuk mencukupinya. Menarik, menarik. Ucap guru suci Yao Guang juga seorang penguasa yang melanggar hukum, dan ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dia juga tersenyum, menunjukkan kegembiraan. Qin Chen melakukan apa yang dia katakan, menggelegar, dan hari berikutnya, di bawah panggilan Palace Master Guanghan, sekelompok orang kuat menuju ke Renwang Mansion dengan cara yang perkasa. Ini adalah tujuan pertama mereka. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi ke Renwang Mansion, semua yang terjadi di rumah Guanghan juga menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan di Wen Hantian, dan kecepatan transmisi berita jauh lebih cepat daripada yang dipikirkan Qin Chen dan yang lainnya. 5 kekuatan utama menyerang Guanghan Mansion. Sungguh berita yang mencengangkan. Dalam sekejap, seluruh asking Hantian bergetar, dan semua orang tercengang. Semua jenis berita menyebar untuk sementara waktu, dan seluruh pertanyaan mendidih. Terutama setelah mengetahui bahwa Palace Master Ren dan yang lainnya dibunuh oleh Qin Chen, mereka semua tercengang. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang, bagaimana mungkin? Untuk sesaat, ketika saya bertanya kepada seluruh pasukan di Hantian, mereka semua dengan gila-gilaan mengaktifkan departemen intelijen mereka, ingin mencari tahu apa yang terjadi. Selain itu, berita ini juga berpusat pada Wen Hantian, dan menyebar dengan liar ke beberapa langit di sekitarnya. Pada saat ini, pasukan Guanghan Mansion, di bawah kepemimpinan Palace Master Guanghan, dengan cepat mendekati King Ren Mansion. Dalam salah satu kapal perang, Qin Chen memasuki lempeng giok semesta dan mulai mengumpulkan rampasan. Tiba-tiba, Qin Chen mulai mencari potongan-potongan harta ruang angkasa. Dari harta spasial itu, banyak harta, pil, bahan, berbagai sumber daya, dan bahkan kekuatan magis muncul, dan banyak pembuluh darah suci dikumpulkan oleh Qin Chen. Di antara mereka, harta suci surgawi biasa semuanya disempurnakan oleh cakram batu giok Qin Chen. Berubah menjadi vitalitas, terintegrasi ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Kecuali 3 tetua dari istana Raja Ren, semua harta karun terbang keluar dari mayat Tuan Fei Hong, Tuan Istana Tianshan, dan lainnya. Qin Chen menemukan ribuan pembuluh darah suci kuno dari beberapa penguasa istana yang hebat. Mereka semua adalah pembuluh darah suci kuno tingkat tinggi dari orang bijak surgawi, serta beberapa pembuluh darah suci kuno setengah langkah dari tingkat guru suci. Ada ratusan dari mereka dalam kombinasi. Yang lebih menakutkan adalah asal-usul guru suci yang terkandung dalam tubuh mereka, dengan prinsip-prinsip guru suci, akarnya seperti rantai, jernih, dan mengandung esensi paling kuat dari guru suci ini. Prinsip-prinsip guru suci ini mulai digunakan oleh Qin Chen untuk memanfaatkan teknik perbaikan langit, sedikit penyempurnaan ke dalam tubuh, untuk mewujudkan persepsi, dan segera, pencapaian Qin Chen di jalan guru suci berlanjut. Untuk memperdalam, dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Tidak hanya Qin Chen, tetapi Yao Wuming dan yang lainnya juga dipanggil oleh Qin Chen, duduk bersila satu persatu, menyempurnakan hukum guru suci ini satu sama lain. Dia melihat Qin Mo, Yao Wuming, Su Quan, Tu Moyu, Ling Yuan, dan Murong Bingyun duduk bersila, tubuh mereka bersinar dengan aura berbagai hukum suci. Di atas kepala mereka, satu persatu jalan guru suci terus-menerus melonjak, masing-masing dari mereka hampir memasuki ranah guru suci. Di samping, Yu Qiansu juga tercengang ketika melihat tuan-tuan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chen akan memperbudak begitu banyak master suci dan bahkan anggota ras iblis di antara cakram batu giok. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Murong Bingyun juga ada di sini. Bingyun telah melihat saudari Qiansu. Ketika Murong Bingyun melihat Yu Qiansu, dia segera datang untuk memberi hormat. "Sao Chen, apakah kamu juga memperbudak Murong Bingyun?" Tanya Qiansu mengerutkan kening, dia secara naluriah berpikir bahwa Qin Chen juga telah memperbudak Murong Bingyun.
Oh, dia. Aku tidak memperbudaknya, tapi aku meninggalkan jejak jiwa di tubuhnya, dan juga membiarkannya menyerap asal-usul pohon iblis 10.000 dunia. Jika dia berani mengkhianatiku, ya, begitulah. Jawab Qin Chen, cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak khawatir tentang pengkhianatan Murong Bingyun sama sekali. Selama pihak lain berani mengkhianati, konsekuensinya secara alami akan sangat menyedihkan. Yu Qiansu menghela nafas lega. Qiansu, pria ini, Qin Chen, adalah playboy. Anda harus melihatnya lebih dekat. Ketika Anda pergi, pria ini telah menanggung banyak hutang bunga persik. Aduh, saya sudah tidak tahan lagi. Ucap kucing hitam besar itu tiba-tiba muncul di samping Yu Qiansu, menggelengkan kepalanya. Kucing hitam besar senior, mengapa kamu di sini? Ucap Yu Qiansu sangat terkejut. Hehehe, tidak hanya kucing hitam senior, tetapi juga budak hitam ada di sini. Ucap Qin Chen tertawa, dan segera memanggil budak hitam yang ditempatkan di tempat lain di lempeng giok semesta. Melihat Qiansu, semua orang secara alami melakukan percakapan bersemangat lainnya. Untuk saat ini, Qin Chen tidak berencana untuk membiarkan budak hitam mengambil alih paviliun Chendi. Sebagai gantinya, dia menggunakan waktu untuk mempercepat peningkatan kekuatan semua orang di antara cakram giok. Setelah semua orang memasuki ranah sage surgawi, Qin Chen akan membiarkan mereka bertanggung jawab atas paviliun Chendi. Pada saat itu, saya seharusnya telah menaklukkan seluruh Wenhantian. Budak hitam dapat menggunakan sumber daya Wenhantian untuk memperluas paviliun Chendi dengan cepat dengan dukungan dari guru istana Guanghan. Qin Chen membagikan beberapa baju besi yang diperolehnya dari tubuh utama banyak istana kepada semua orang. Tiba-tiba, semua jenis baju besi dan tentara harta karun muncul di semua orang. Bahkan yang terendah, itu adalah setengah tingkat guru suci. Dengan harta ini, selama budak hitam menerobos ke alam sage surgawi, mereka akan dapat menghadapi beberapa guru suci setengah langkah. Selain itu, Qin Chen juga menembus beberapa hukum asli di tubuh utama banyak istana ke tubuh budak hitam. Dengan hukum guru suci ini, budak hitam juga dapat merasakan guru suci dalam waktu paling awal. Aturan ini tidak pasti dan diharapkan untuk memasuki ranah guru suci. Tentu saja, bahkan jika budak hitam memasuki ranah sage surgawi, mereka hanya akan mengelola paviliun Chendi di masa depan. Adapun bantuan kekuatan tempur, Qin Chen masih lebih mengandalkan Yao Wuming. Sekarang Yao Wuming dan yang lainnya tidak bisa kembali ke domain masing-masing. Mereka semua diperbudak oleh Qin Chen, dan ada sedikit perubahan dalam jiwa mereka. Qin Chen tidak dapat menjamin bahwa setelah membiarkan mereka kembali, mereka tidak akan terlihat oleh penguasa pasukan masing-masing. Secara khusus, Tu Moyu dan Ling Yuan kembali ke Demon Rache, dan mereka bahkan mungkin menghadapi tuan dari Demon Venerable. Siapa yang bisa menjamin bahwa Demon Masters tidak akan bisa melihat petunjuk dalam jiwa mereka? Kecuali mereka bisa menerobos ke ranah guru suci. Ketika masing-masing dari mereka melangkah ke dalam guru suci, jiwa mereka bergabung dengan jalan surga, dan mereka berubah. Tentu saja, perbudakan yang ditinggalkan oleh Qin Chen tidak akan hilang, dan akan sepenuhnya terintegrasi dengan jiwa mereka setelah terobosan semua orang. Pada saat itu, Qin Chen mengklaim bahwa bahkan jika dia adalah seorang master, dia mungkin tidak dapat melihat keanehan di benak beberapa orang. Ketika mereka kembali ke pasukan masing-masing dan berkembang secara diam-diam, mereka pasti akan memberinya banyak bantuan. Ini adalah rencana Qin Chen. Dia ingin menumbuhkan agennya sendiri di antara kekuatan utama di surga, sampai suatu hari, dia benar-benar mengendalikan banyak kekuatan di surga. Tentu saja, selain Yao Wuming dan yang lainnya, kali ini juga ada master seperti Wei Siking dan Zhou Wusheng yang akan pergi ke pasukan utama. Rencana Qin Chen adalah melatih mereka semua untuk menjadi master-master. Bakat Wei Siking lebih lemah daripada Yao Wuming, dan mereka mengkonsumsi lebih banyak sumber daya. Tapi ini adalah bagian penting dari rencana agen Qin Chen. Kita harus tahu bahwa ras manusia surgawi saat ini sangat lemah, yang juga mengarah pada larangan berbagai kekuatan ras manusia untuk bertarung di antara tingkat alam surgawi yang lebih tinggi. Misalnya, orang-orang di satu alam surgawi tidak dapat menyerang alam surgawi lainnya, tetapi hanya dapat bersaing satu sama lain dalam satu alam surgawi. Bahkan Palace Lord Ren dan yang lainnya menyerang Guanghan Mansion, mereka harus menemukan alasan, jika tidak,
mereka akan dengan mudah dikenai sanksi oleh surga tingkat tinggi. Qin Chen membunuh Tuan Istana Raja Ren dan beberapa Tuan Istana besar lainnya. Setelah berita mencapai puncak surga, itu pasti akan menarik perhatian, karena tindakan Qin Chen akan sangat merusak kepentingan ras manusia. Tetapi jika Qin Chen dapat mengolah guru suci baru, itu akan berbeda. Setelah Zhou Wusheng dan yang lainnya dapat memasuki ranah guru suci, itu berarti bahwa meskipun Qin Chen membunuh banyak penguasa istana ras manusia, seorang guru suci baru telah lahir. Dengan cara ini, kekuatan ras manusia tidak akan terlalu melemah. Hal di atas menjelaskan kebenaran, bahkan surga tingkat tinggi tidak akan mengatakan apa-apa. Ini juga yang dikatakan Lord Yao Guang kepada Qin Chen. Tingkat tinggi dari alam surgawi sebenarnya tidak peduli dengan pertarungan antara wilayah surgawi tertentu. Yang mereka khawatirkan hanyalah harapan bahwa kekuatan ras manusia akan menjadi semakin kuat. Selama Qin Chen dapat menunjukkan bakat dan kekuatan yang cukup, itu masuk akal. Dalam keadaan seperti itu, tidak masalah berapa banyak guru suci yang dibunuh. Di cakram giok keberuntungan alam semesta, Qin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempercepat tahun. Semua orang tenggelam dalam sentimen, terutama budak hitam. Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 dunia dan mulai menanamkan pohon iblis 10.000 dunia ke dalam asal tubuh mereka. Meskipun pohon iblis dari 10.000 dunia adalah harta paling berharga dari ras iblis, pada kenyataannya, manusia surgawi dan iblis tidak memisahkan keluarga mereka. Faktanya, terlepas dari ras manusia, ras iblis, atau ras lain, mereka semua adalah ras yang dikandung di surga, dan esensi mereka berasal dari ketika surga terbuka. Asal-usul pohon iblis 10.000 alam berisi kekuatan asal ketika surga dibuka, sehingga budak hitam juga dapat merasakan kekuatan pembukaan surga. Setelah budak hitam menerima asal-usul pohon iblis 10.000 dunia, sebenarnya ada kekuatan khusus yang beredar di tubuh mereka. Qin Chen segera menoleh dengan terkejut, dia mengerutkan keningnya. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa budak hitam memiliki kekuatan khusus di dalamnya, tetapi sebelumnya Qin Chen meminta Ao Qingling untuk menyerap asal pohon iblis 10.000 dunia dan menerobos ranah alam surgawi, tampaknya tidak ada kelainan seperti itu. Apakah karena pohon iblis 10.000 dunia juga telah ditingkatkan? Qin Chen menggelengkan kepalanya, jelas bukan karena ini. Mungkinkah budak hitam berasal dari benua Tianwu? Apakah karena mereka memiliki nafas dari benua asal? Qin Chen dengan hati-hati merasakannya, matanya segera memadat. Benar saja, aura budak hitam itu sama satu sama lain. Tidak hanya budak hitam yang memilikinya, tetapi juga Fu Qiankun, Mo Yuanbai, Lin Tian, Zhang Ying, Zhao Lingshan, dan Zi Sun. Orang-orang bijak kuno memilikinya di tubuh mereka. Kekuatan semacam ini perlahan-lahan mengubah tubuh mereka, membuat tubuh mereka, di bawah nafas pohon iblis 10.000 dunia, menyerap kekuatan guru suci dari beberapa penguasa istana yang hebat. Penemuan ini mengejutkan Qin Chen. Budak hitam hanya bijak bumi yang tak tertandingi saat ini, dapatkah menyerap kekuatan guru suci ini? Dia khawatir budak hitam tidak tahan dengan kekuatan mengerikan dari kekuatan guru suci, jadi dia hanya memperkenalkan jejak kekuatan guru suci di tubuh mereka, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Jalan guru suci sebenarnya adalah jalan surga. Yang disebut guru suci adalah karakter yang telah mencapai pemahaman ekstrim tentang aturan surga. Tetapi budak hitam berasal dari benua Tianwu dan diakui oleh asal-usul benua Tianwu, dan asal-usul benua Tianwu sebenarnya sama dengan asal-usul surga. Begitu budak hitam berada di alam Earthsane, mereka sudah bisa mencoba menyerap kekuatan guru suci. Penemuan ini mengejutkan Qin Chen secara misterius dan sangat bersemangat. Sao Chen, ada apa denganmu? Melihat Qin Chen menghentikan latihannya, Yu Qiansu bertanya dan menoleh dengan bingung, matanya yang indah berkilauan. Tidak apa-apa, baru saja saya menemukan sesuatu. Jawab Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Jika ini benar, itu pasti akan sangat membantunya. Dengan cara ini, seluruh benua Tianwu, selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, memiliki harapan untuk menjadi guru suci. Namun, di hadapannya, surga kuno dan benua Tianwu juga merupakan benua sumber, jadi mengapa penguasa alam suci yang lahir di dalamnya tidak memiliki kemampuan ini? Tiba-tiba, Qin Chen memikirkan tempat lain dengan sedikit bingung. Apakah karena pohon iblis 10.000 alam?
Atau adakah perubahan asal-usul benua Tianwu? Atau, apa alasan lainnya? Qin Chen tidak bisa mengerti, tetapi dia juga sangat cerdik. Jika dia tidak mengerti, maka dia tidak akan memikirkannya. Dengan penemuan ini, Qin Chen berhenti menganalisa dan mulai secara paksa memurnikan para tuan istana ini. Di cakram giok keberuntungan alam semesta, Zixiao Dou Ligong dengan cepat dimobilisasi, dan nyala api diisi, dan susunan yang agak besar dimobilisasi, meledak dengan napas yang menakjubkan. Di istana awan ungu ini, ada banyak api yang menyala, seperti api emas matahari besar, api es Youkong, api iblis King Lian, api jiwa Yin dan Yang, api nyata Zimei, dan api bencana. Selain itu mayat Dewa Suci ditempatkan di istana Zixiao Doushi oleh Qin Chen. Qin Chen sebenarnya sedang memperbaiki tubuh mayat itu. Istana Zixiao Doushi, di zaman kuno, adalah tungku alkimia dari Venerable Skyfire, yang mampu memurnikan Venerable Divine Peel. Sekarang, di bawah desakan Qin Chen, meskipun tidak mungkin untuk memperbaiki pil kelas mulia, Master Guru Suci masih dapat dengan mudah memperbaikinya. Faktanya, Qin Chen memiliki teknik perbaikan langit, yang dapat secara langsung memperbaiki asal-usul Palace Master Tianshan dan lainnya. Namun, setelah pemurnian dengan cara ini, beberapa kekuatan obat tidak dapat digunakan sepenuhnya, dan bahkan beberapa orang tidak dapat memaksa pemurnian. Meskipun Qin Chen sendiri mampu memperbaiki asal-usul Guru Suci, dia tidak dapat secara paksa menanamkan hukum Guru Suci ke orang-orang ini seperti Ao Qingling dan yang lainnya. Bagaimanapun, bahkan Qin Chen sendiri hanyalah seorang pejuang yang setengah langkah ke puncak Guru Suci. Namun, selama Guru Suci ini disempurnakan menjadi pil, tidak ada masalah sama sekali. Serangkaian pembuluh darah suci kuno dilemparkan ke tungku pil oleh Qin Chen, dan ratusan pembuluh darah suci kuno diintegrasikan ke dalam istana Zixiao Doushi, menyatu dengan asal-usul beberapa penguasa istana, dan mulai disempurnakan. Misalnya, Master Istana Sueyang, keturunan Dewa Darah kuno, kali ini Qin Chen tidak hanya sepenuhnya menjarah kekayaannya, tetapi juga memurnikan asal-usul Guru Suci dalam tubuhnya. Awalnya, Qin Chen tidak dapat memperbaiki asal-usul Guru Suci di dalam tubuh suci Tuan Istana Sueyang menjadi ramuan, tetapi setelah memiliki Istana Zixiao Doushi dan teknik menambal langit, Qin Chen secara paksa dapat memperbaikinya. Bahkan selama proses pemurnian, Qin Chen tidak hanya memurnikan asal suci Palace Master Sueyang, tetapi juga menggunakan sungai panjang takdir untuk mengomunikasikan kekuatan Dewa Darah legendaris untuk memperbaiki peradaban Dewa Berdarah. Tapi kali ini, Qin Chen memacu peradaban darah di tubuhnya melalui sungai takdir yang panjang, dikombinasikan dengan nafas putra suci darah dan penguasa istana matahari darah, untuk secara langsung berkomunikasi dengan warisan Dewa Darah kuno, dan mentransfer darah warisan para dewa langsung ditarik ke istana Zixiao Doushi. Dari asal tubuh Palace Master Sueyang, sungai takdir yang panjang muncul, dan di sungai yang panjang, sosok darah yang menakutkan mulai perlahan muncul. Itu adalah hantu Dewa Darah yang diwarisi oleh Dewa Darah. Aura Blood God Void Shadow ini jauh lebih kuat dan menakutkan daripada Palace Master Blood Yang. Jika diinduksi dari dunia luar, Qin Chen mungkin tidak dapat menekannya, tetapi sekarang dia diseret oleh Qin Chen ke dalam lempeng giok semesta, bahkan muncul langsung di istana awan ungu. Dengan cara ini, itu seperti menangkap kura-kura di dalam guci, memungkinkan Qin Chen untuk langsung menang. Sebelum warisan Dewa Darah punya waktu untuk mencerminkan apa yang memanggil dirinya sendiri, itu sudah mulai dibakar oleh api yang mengamuk, menyempurnakan zat intinya. Warisan Dewa Darah ini segera menjadi gila. Selama pemurnian Qin Chen, bayangan berdarah mulai mengembun, membentuk lingkaran matahari berwarna darah. Matahari berwarna darah ini terbang dan berputar, menembakkan cahaya pelangi berwarna darah, dan meraung ketakutan, dan ingin buru-buru keluar dari belenggu Zixiao Dou Ligong. Tetapi di bawah penindasan Qin Chen, dan di bawah teknik menambal langit, matahari berdarah ini tidak dapat melepaskan diri dari belenggu. Itu hanya meraung lagi dan lagi. Dengan ledakan terakhir, matahari berdarah meledak, berubah menjadi cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, bergabung menjadi asal Guru Suci Sueyang, dan kemudian disempurnakan menjadi asal pil. Benar-benar musnah. Mulai sekarang, penerus Dewa Darah tidak akan pernah lahir di Istana Matahari Darah, karena bahkan kekuatan Dewa Darah di dunia bawah telah disempurnakan oleh Qin Chen.
Dan warisan Dewa Darah ini juga memberi peradaban darah Qin Chen wawasan baru, dan halaman-halaman buku peradaban darah menjadi lebih kuat dan cerah. Setelah menyempurnakan Palace Master Sueyang, Qin Chen mulai menyempurnakan Palace Master Tianshan. Palace Master Tianshan memiliki warisan Tianshan dari Tianshan Mansion. Asal-usul guru suci di tubuhnya telah berubah menjadi gunung suci, agung dan agung. Kekuatan ini lebih cocok untuk Yao Wuming, lagi pula, gunung harta karun yang dimiliki Yao Wuming juga merupakan peradaban primitif semacam ini. Ketika kekuatan ini disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam tubuh Yao Wuming, setiap sel di tubuh Yao Wuming meledak dengan kekuatan penghancur bumi, memberi orang semacam perasaan tidak bergerak seperti gunung yang dapat menghancurkan langit dan bumi dalam sekejap. Setelah Yao Wuming menerobos guru suci, dia pasti akan menjadi sosok yang luar biasa. Qin Chen mengangguk puas. Setelah menyempurnakan Palace Master Tianshan, Qin Chen mulai memperbaiki Palace Master Shenzhou, Palace Master Yuming, dan Palace Master Renwang. Guru Shenzhou memiliki kekuatan gaib reinkarnasi, memungkinkan Qin Chen untuk menciptakan teknik pemurnian jiwa, dan warisannya ada di hati Qin Chen, bahkan di atas kepala istana Sueyang. Warisan Palace Master Yuming sedikit lebih lemah, sedangkan untuk Holy Master of King Ren, itu juga sangat kuat, dengan darah Raja Kuno. Di istana Zi Xiaodou bergetar gila-gilaan, dan dia tidak tahu berapa lama sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Kekuatan para penguasa istana yang agung semuanya disempurnakan oleh Qin Chen. Ini adalah pemurnian yang sebenarnya, tidak ada jejak esensi yang terbuang, semuanya mengalir di istana Zi Xiaodou dan cakram giok keberuntungan semesta, dan seluruh cakram batu giok hampir meledak. Untungnya, ada pohon iblis 10.000 dunia, dan cakram batu giok keberuntungan besar juga telah disempurnakan untuk membuatnya lebih menakutkan, jika tidak maka akan benar-benar terguncang atau bahkan hancur. Tiba-tiba, kapal perang bergetar. Pada saat ini, Qin Chen dan timnya akhirnya mencapai tujuan pertama mereka telah sampai di mansion Raja Ren. Ketika Qin Chen dan yang lainnya datang ke istana Raja Ren, di kehampaan tak berujung di luar mansion Raja Ren, beberapa pria kuat juga berkumpul. Mereka semua berasal dari kekuatan lain Wen Hantian, dan mengetahui berita dari beberapa saluran bahwa pasukan Guanghan Mansion akan segera datang, jadi mereka bergegas ke King Ren Mansion untuk mendapatkan informasi langsung. Meskipun mereka tidak tahu siapa target serangan Guanghan Mansion, mereka mengetahui bahwa kali ini aksi melawan Guanghan Mansion terutama didasarkan pada King Ren Mansion, jadi mereka secara alami berkumpul di luar King Ren Mansion lebih awal. Banyak kekuatan yang telah berkumpul di sini, dan banyak domain pemerintah tingkat atas yang menunggu dengan penuh semangat, mengetahui bahwa peristiwa besar mungkin terjadi di King Ren Mansion. Ada kekuatan dari Istana Ling Sui, Tianyanzong, Pavilion Minghui, dan kekuatan lain dari luar surga. Apa yang terjadi selama ujian di surga tidak diragukan lagi mengejutkan para penguasa seluruh surga. Semua orang prihatin. Namun, 3 hari kemudian, tidak ada yang menyerang Mansion Renwang. Matahari besar di langit telah terbit, dan ini adalah hari baru. Matahari besar sudah tinggi di atas, tetapi pasukan Guanghan Mansion masih belum terlihat. Mereka telah menunggu lebih dari sehari sejak mereka menerima berita itu. Menurut kebenarannya, dalam 3 hari, pasukan Guanghan Mansion terbang melintasi ruang angkasa, dan itu hampir sampai. Tapi sekarang, sangat damai di sini. Mungkinkah itu informasi yang salah? Bukankah orang-orang dari Guanghan Mansion telah dikirim? Bahkan berita bahwa pasukan Istana Raja Ren telah diambil oleh Istana Guanghan sebelumnya mungkin hanya sebuah gosip. Benar-benar tidak terduga bahwa penguasa istana dari beberapa mansion besar yang dipimpin oleh Tuan Raja Ren dibunuh oleh Guanghan Mansion. Beberapa orang berbisik, menyatakan ketidakpuasan, dan bahkan merasa sedikit tersesat. Mereka datang ke sini dengan susah payah hanya untuk mengetahui apakah berita itu benar atau salah, tetapi sekarang terlalu banyak untuk membiarkan mereka menunggu. Saat matahari terbit, Mansion Raja Ren masih sangat tenang, tidak ada tanda-tanda pasukan besar akan datang. Banyak orang juga menggelengkan kepala. Tampaknya orang-orang dari Guanghan Mansion tidak akan datang. 3 hari, dengan kecepatan kapal perang kelas utama, seharusnya sudah tiba. Mundur semua, Guanghan Mansion seharusnya tidak akan datang. Alasan spesifiknya adalah karena berita itu salah, atau memang tidak ada hal seperti itu. Bagaimanapun,
Pasukan Guanghan Mansion belum muncul. Ucap beberapa orang dari pasukan bersiap untuk mundur. Mungkin Guanghan Mansion telah menyerang alam lain terlebih dahulu, tetapi mereka juga telah mengerahkan mata-mata di alam lain. Tidak ada berita saat ini. Jelas, alam lain juga sangat tenang. Tepat ketika penguasa kekuatan ini akan pergi. Tiba-tiba, beberapa orang terdiam dalam sekejap dan jatuh ke dalam keheningan yang mati karena mereka melihat sesuatu. Di kejauhan, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan kapal perang muncul. Niat membunuh yang tak berujung dan menakutkan meresap, pasukan ini, besar dan kuat, seperti pasukan hantu, muncul dalam kehampaan ini dalam sekejap, dan itu muncul begitu tiba-tiba sehingga semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, pasukan ini turun ke Renwang Mansion. Tentara ini mengabaikan tuan yang tersembunyi di kehampaan di luar rumah Renwang, dan langsung turun ke rumah Renwang. Seseorang mengenali bahwa 3 dari kapal perang kelas utama sebenarnya diukir dengan logo King Ren's Mansion. Namun, aura di atas telah berubah. Tidak ada darah perkasa seperti Raja Renwang Fu, dan beberapa hanya dingin. Seseorang merasakan nafas Guanghan Mansion di atas. Pasukan Guanghan Mansion benar-benar datang. Qin Chen, ini dia Mansion Raja Ren. Di kapal perang, Qin Chen menerima suara dari Master Istana Guanghan setelah kejutan dalam kehampaan. Tubuhnya bergetar, dia dan Murong Bingyun dan Yu Qiansu langsung muncul di luar kapal perang. Adapun Yao Huming dan yang lainnya, mereka masih berada di piringan giok keberuntungan. Mereka tidak dapat muncul sama sekali, juga tidak dapat digunakan secara luas. Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang melihatnya. Bukannya Qin Chen tidak bisa mempercayai mereka, tetapi ada beberapa hal, tentu saja, semakin sedikit orang yang tahu maka akan lebih baik. Qin Chen melangkah keluar dari kapal perang dalam satu langkah, dan melihat sebuah mansion megah di bawah, wilayah yang luasnya ribuan mil, dengan ruang tak terbatas terlipat, membentuk pemandangan yang makmur dan sejahtera. Ini adalah mansion Raja Ren, salah satu alam teratas di Wenhantian, di mana ruang saling terkait, dan kekuatan utama duduk di tanah. Yang kuat seperti awan dan mendominasi. Ini memang domain pemerintah teratas di Wenhantian. Dalam hal kekuatan, Mansion Renwang masih di atas Mansion Guanghan. Ketika Qin Chen dan kapal perang mereka muncul di langit di atas Renwang Mansion, mereka segera menarik perhatian pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Napas-napas naik ke langit, dan susunan menakutkan berubah menjadi formasi mengerikan, menyelimuti Renwang Mansion. Area inti Raja Ren adalah kediaman Guru Suci. Seorang master terhormat, semua menatap langit dengan kemarahan, dan ketakutan di mata mereka. Jelas, beberapa dari mereka sudah mengenali orang itu. Dan di atas alun-alun Renwang Mansion, ada kelompok master berkumpul, orang-orang yang sangat kuat melonjak, satu persatu, bertarung ke langit, membentuk luas yang tak tertandingi. Hah? Ayo semuanya kita turun. Ucap Tuan Istana Guanghan mendengus dingin, dan pasukan dari Istana Guanghan datang, dan tiba-tiba, Sein Yuan dari seluruh mansion besar Istana Renwang membubung ke langit, melawan Tuan Istana Guanghan dan rombongannya, aura yang mengaduk, seperti lautan meledak, bintang-bintang berjatuhan, dan seluruh Renwang Mansion bergetar, membuat khawatir semua penguasa Renwang Mansion. Secara khusus, beberapa master dan beberapa keturunan di bawah komando Mansion Raja Ren menunjukkan kewaspadaan, kebencian, dan cahaya pembunuh yang dalam di mata mereka, dan wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Meskipun peristiwa besar yang terjadi di Guanghan Mansion telah dilewati untuk pertama kalinya, orang-orang di King Ren Mansion tidak mengacau dan tidak melarikan diri dengan liar, karena mereka tidak berani memastikan bahwa berita itu benar atau salah. Benar-benar terlalu menakutkan bahwa Guanghan Mansion menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan Tuan Istana Raja Ren dan beberapa penguasa istana yang hebat. Bahkan jika berita itu diterima dengan jelas, semua orang masih memiliki sedikit ketidakpercayaan dan harapan yang berlebihan. Namun, ketika pasukan Guanghan Mansion akhirnya tiba, semua orang di King Ren Mansion tercengang, karena ini berarti berita yang disebarkan oleh dunia luar itu benar adanya. Pada saat ini, semua orang ngeri, dan menghirup udara dingin. Apakah Lord Renwang benar-benar dibunuh oleh Guanghan Mansion? Banyak orang merasa kedinginan, hanya merasa darah mereka akan membeku, dan merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, masih ada sejumlah kecil orang yang berharap,
berpikir bahwa keadaan masih akan berubah, Tuan Istana Raja Ren, dan yang lainnya, dan mereka tidak akan pernah mati dengan mudah. Oleh karena itu, mereka memakai postur perlawanan, untuk melawan. Dalam kekosongan dunia luar, banyak kekuatan kuat juga dikejutkan oleh pasukan Guanghan Mansion. Terutama ketika mereka melihat Qin Chen di sebelah Palace Master Guanghan, mata mereka bahkan lebih membeku. Qin Chen, baru-baru ini, sosok paling terkenal di alam surga, dan seorang pemenang ujian di surga.